apa itu? Calling kan progress. Ibu lagi direkam, hati-hati. Hah? Makanya jangan unmute terus kalau nggak perlu. Pagi, penginjil Ozi. Pagi, Bongsu. Mendampingi musuh kita ya dari Pangkal Pinang. Ini Pangkal Pinang. Ya, Pangkal Pinang hari ini hadir. Hadir. Ya. Hadir memberkati. Itu ada Pak Sinfu juga itu dari Sungai Liat ya. Pagi Musa. Iya. Pangkal Pinang hujan terus ya Musa ya? Iya, sekarang hujan ini. Rintik. Hujan. Ya. Di Sungai Liat juga hujan dari semalam. Oh, oke. Berarti seluruh Pulau Bangka hujan. Tadi katanya Pak Juan Pangkal Pinang udah sama Ya, enggak? Pak Juan ada itu. Pak Ada. JJ itu. JJ ya. JJ. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya semua kita hari ini dalam berkat Tuhan, semua kita diberikan pertolongan, kesehatan, juga semangat ya untuk beribadah hari ini. Sekalipun kita masih dalam ibadah secara online pakai Zoom, kiranya Tuhan menolong kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan ambil tempat duduk yang pas, ruangan yang pas, sehingga kita bisa menikmati ibadah hari ini dengan baik. Dan selama ibadah, mohon kita semua bisa nonaktifkan mic-nya ya. Tapi jika jaringan Bapak Ibu cukup oke di rumah masing-masing, kameranya tolong di-on-kan supaya kita merasakan kita bersekutu ya, saling bertatap muka sekalipun dari jauh, sehingga kita merasakan bahwa kita bisa melihat satu sama lain sebagai sesama anggota tubuh Kristus yang dipersatukan Tuhan. Selamat bergabung juga untuk jemaat sekalian yang ada di Pangkal Pinang bersama-sama dengan Nusa Robi yang akan juga beribadah bersama-sama hari ini. Kiranya semua kita dapat menikmati ibadah dengan baik, dengan penuh berkat Tuhan, melalui pujian, doa pada pagi hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ruby James, Gembala Pos Pelayanan Pangkal Pinang. Kita doakan persiapan beliau menjadi berkat bagi kita semua pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita ambil waktu teduh di depan Tuhan untuk kita memasuki ibadah. Sekarang lagi ibadah kita akan mulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sehat selalu, kiranya kita selalu bersuka cita walaupun keadaan sedang pandemi, tapi kita masih bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya dalam keadaan ini pun kita rindu untuk terus beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama-sama, kita bersaat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang masih memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami masih diberikan di kesehatan, perlindungan daripada Engkau, juga itu semua karena kasih karunia-Mu saja. Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama untuk memulai ibadah kami, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang berbarui hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memuji Tuhan dan juga dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi, shalom saudara sekalian. Bersukacita karena bertemu sekali lagi di tempat ini, bertemu bersama-sama untuk beribadah bersama-sama. Marilah kita angkat pujian untuk meningkatkan sukacita kita, yaitu api kemuliaannya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk
Ya, kiranya kemuliaannya hanya bagi Tuhan saja. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Robbie James. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan berkat yang akan disampaikan. Marilah kita menyanyikan pujian doa kami. Biarlah ini juga kerinduan bagi kita semua untuk kita, bangsa kita bisa dipulihkan oleh Tuhan.
Udah. Waktu saya serahkan kepada Pendeta Robbie James. Kasih demikian Om Sorbi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu sehingga Engkau telah memberkati hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan, semuanya karena kasih karunia dan kemurahan-Mu. Terima kasih. Dan sebentar saat ini secara online kami beribadah bersama-sama. Kami tahu ya Tuhan, Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan Engkau hadir di dalam setiap ruang, setiap tempat kami masing-masing untuk memberkati kami melalui ibadah ini, melalui berita firman yang akan kami renungkan dan dengarkan bersama-sama. Tuhan, urapi kami. Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang saya sampaikan hari ini berkaitan dengan tema kita ya. Bulan ini taat dan setia sebagai warga negara. Apakah layarnya sudah terlihat, Bapak, Ibu, Saudara? Sudah ya? Oke. Saya berikan tema berbahagialah orang yang membawa damai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya ambil hari ini dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagian ini, bulan ini kita merayakan, memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-76. Dengan tema Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, tentunya ketika para pejuang berusaha untuk mendapatkan kemerdekaan, yang mereka dambakan dan mereka impikan adalah damai. Dan selama 76 tahun, pemerintah Indonesia dan tentunya kita semua terus berusaha untuk mempertahankan yang disebut dengan hidup damai. Indonesia damai dalam bingkai kebinekaan, dalam bingkai berbagai macam latar belakang yang berbeda, kita hidup damai. Nah, tema gereja pada bulan ini adalah taat dan setia sebagai warga negara di dalam memperingati kemerdekaan ini. Tentunya saudara sebagai warga negara yang taat dan setia, kita harus berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang damai ini tadi. Dan pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama dari guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia yang damai. Bapak, Ibu, Saudara, Yesaya 9 ayat yang ke-5, dengan jelas di situ dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Tentunya timbul pertanyaan kepada kita, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kedamaian, di mana Yesus sendiri adalah sebagai
Raja Damai. Salah satu bagian yang tadi kita sudah baca, berbahagialah orang yang membawa damai, kata Tuhan Yesus. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita menyebut diri kita anak-anak Allah, maka secara otomatis kita adalah pembawa damai. Secara otomatis, maka kita pasti memberikan kontribusi terhadap Indonesia ini untuk damai. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dari nats ini kita bisa belajar ciri khas anak Allah itu adalah membawa damai. Perlu kita sadari bahwa damai di sini tentunya bukan hanya berbicara tentang bumi, tetapi juga berbicara tentang kerajaan surga. Surga, Bapak, Ibu, Saudara. Jadi ada dua makna damai pada bagian ini. Yang pertama adalah damai antar sesama manusia. Secara khusus di Indonesia, damai antara sesama umat manusia di Indonesia ini. Yang kedua, damai yang dimaksudkan pada nats ini adalah damai antara Allah dan manusia. Nah, kita akan melihat bersama-sama dua poin ini, Saudara, secara berurutan ya. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat apa yang Yesus ajarkan tentang membawa damai antar sesama manusia. Secara khusus bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Saudara tentunya tidak asing dengan ajaran Tuhan Yesus yang mengajarkan tentang pentingnya kasih. Karena sesungguhnya kasih ini menjadi fondasi di mana damai itu akan terwujud. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 34, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Nah, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama kita seperti Tuhan Yesus telah meneladankan kepada kita. Ketika Dia turun ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, Dia memberikan teladan kepada kita tentang kasih. Kemudian kita bertanya ya, teladan seperti apa yang telah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita? Bagaimana Yesus meneladankan kasih itu kepada kita? Saudara, selama Tuhan Yesus pelayanan penuh 3 tahun di bumi ini, Tuhan Yesus banyak sekali menghadapi tantangan dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan ada salah satu penjahat yang di samping Tuhan Yesus pada waktu disalib mengolok-ngolok Tuhan Yesus, mempermalukan Tuhan Yesus, mengejek Tuhan Yesus. Sampai penjahat di sampingnya lagi membela Tuhan Yesus dan berkata kepada temannya, "Kamu itu berani sekali bicara seperti itu. Kalau kita disalib memang pantas, tetapi kalau guru ini, dia tidak sepantasnya untuk disalib." Saudara, betapa banyak kesulitan, betapa banyak tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Namun Tuhan Yesus ini menunjukkan teladan kasih yang luar biasa, yaitu mengampuni. Bapak, Ibu, Saudara, kasih itu identik dengan mengampuni. Ketika di atas kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini ditujukan kepada orang-orang yang tanpa mereka pahami. Mereka pikir dengan mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka berbakti kepada Allah. Mereka pikir dengan mereka mencaci maki Tuhan Yesus, mereka melakukan sesuatu yang benar. Saudara, kasih yang luar biasa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus ini sungguh luar biasa ya. Dan inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita juga terapkan kepada saudara-saudari kita. Banyak orang di sekitar kita, di sekeliling kita, Bapak, Ibu, Saudara, mereka melukai kita. Mereka merugikan kita. Mereka pikir mereka benar, dan mereka menganggap bahwa kita ini sepantasnya untuk mendapatkan perlakuan yang tidak pantas itu. Namun Yesus mengajarkan kepada kita untuk kita bisa mengucapkan pengampunan. Dengan mengatakan perkataan yang sama sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak, Ibu, Saudara, seringkali mereka tidak betul-betul memahami apa yang mereka lakukan terhadap kita. Oleh sebab itu penting, Bapak, Ibu, Saudara, untuk kita bisa belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Ini akan menolong kita berkontribusi terhadap bangsa dan negara kita untuk mewujudkan damai itu, damai di bumi itu, di Indonesia ini. Kalau kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih ini banyak menutupi dosa. Kesalahan yang seharusnya terekspos keluar, tetapi karena kasih, saudara, itu bisa tertutup. Bahkan di dalam Yesus Kristus menjadi hilang. Ya. Karena kasih itu. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus meneladankan. Kasih itu identik dengan rendah hati. Saudara, kita tidak akan pernah menemukan kasih di antara tinggi hati. Itu tidak mungkin, ya. Kasih itu ada pada pribadi yang rendah hati. Matius 13 ayat 14 sampai 15, Yesus telah meneladankan itu ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku ini kalau menurut posisi adalah orang yang terhormat. Aku kalau menurut posisi adalah orang yang sepantasnya kamu basuh kakiku. Namun aku yang adalah guru dan Tuhanmu telah membasuh kakimu. Aku telah mematahkan sebuah kebiasaan yang tidak biasa, di mana aku mau merendahkan diri untuk membasuh kakimu.
Dan Tuhan Yesus melanjutkan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Wow, Bapak Ibu Saudara, ini teladan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saudara, konsep ini tidak dipahami oleh agama-agama di luar Kristen. Hanya iman Kristen yang mengenal konsep Allah merendahkan diri. Allah merendahkan diri, menjadi sama dengan manusia untuk melayani manusia. Dan itu dinyatakan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Wow, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu identik dengan rendah hati. Saudara, sekali lagi, kita tidak akan pernah menemukan kasih pada tinggi hati. Tidak mungkin. Ya. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat yang ketiga, Paulus berkata, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, menjadi rendah hati itu memang tidaklah mudah. Karena kita mengosongkan diri kita menanggalkan harga diri kita, dan kemudian kita merendahkan diri. Dan itu tentu membutuhkan perjuangan di dalam hati kita. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa memiliki rendah hati ini. Bukan kita, tetapi Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Sehingga kita bisa menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Tidak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Kita mulai dari rumah kita. Kita menganggap istri kita, suami kita itu lebih utama daripada diri kita. Terhadap anak-anak kita menganggap anak-anak kita itu lebih utama daripada diri kita. Baik kita ada di kantor, Bapak Ibu Saudara. Karyawan tentunya lebih mudah ya untuk menganggap pimpinan sebagai yang lebih utama. Tapi kalau kita memiliki posisi lebih tinggi, Saudara, mari kita juga belajar untuk melihat orang-orang yang kita pimpin itu lebih utama daripada diri kita. Saudara, semuanya ini butuh sebuah perjuangan untuk kita bisa berkontribusi di dalam mewujudkan kedamaian itu. Dan jika masing-masing kita sebagai warga negara Indonesia, dan kalau dalam sempitnya, itu keluarga kita, masing-masing anggota keluarga itu memahami konsep ini, saya percaya, Saudara, kedamaian itu terwujud. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kasih itu tidaklah selalu keras, namun seringkali juga mengalah. Yesus adalah Raja Damai. Pada satu titik Yesus begitu sangat keras dan tidak kompromi, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa tahu itu pada waktu Tuhan Yesus melihat Bait Allah dijadikan tempat perdagangan. Tuhan Yesus nggak kompromi sama sekali pada waktu itu. Dia marah besar dan dia memutarbalikkan meja-meja perdagangan yang ada di tempat itu tanpa peduli pendapat orang terhadap dirinya.
Dia keras sekali. Namun jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kasih itu bukan hanya keras. Tuhan Yesus juga meneladankan kepada kita, kasih itu seringkali mengalah Bapak Ibu Saudara. Mengalah Bapak Ibu. Dan boleh saya katakan, mengalah itu sangat dekat dengan yang kita kenal, istilahnya makan hati. Petrus mencatat bagaimana Tuhan Yesus itu mengalah. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ketika dia berhadapan dengan salib itu, ketika dia berhadapan dengan caci makian, saudara, dia mengambil sikap mengalah. Saudara, seringkali memang keras itu diperlukan sebagai wujud kasih kita. Karena Alkitab juga mengajarkan bagaimana seorang ayah harus mendidik anaknya dengan hajaran karena kasih. Namun Alkitab juga mengajar kasih itu mengalah. Kasih itu lemah lembut. Bapak Ibu Saudara. Di dalam Roma 12 ayat 18 sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, kita sudah belajar untuk kita bisa hidup di dalam kasih itu. Kita belajar untuk kita bisa mengampuni. Kita belajar untuk kita bisa rendah hati. Kita belajar untuk kita bisa mengalah. Kita lakukan semuanya itu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun realitanya, damai tidak terwujud ini Pak Robi. Semua sudah aku lakukan. Saudara, Paulus menyadari ini. Sehingga Paulus berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya. Saudara, apa yang saudara alami, saudara berusaha untuk menciptakan perdamaian di dalam keluargamu, di dalam lingkungan kerjamu, dengan menerapkan kasih, mengampuni, rendah hati, mengalah, semua sudah saya lakukan semuanya itu, tetapi kedamaian tidak terwujud. Saudara, hal yang sama itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus juga. Sebagai seorang raja, raja damai. Dan hal yang sama juga pernah dinyatakan oleh pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 120 ayat yang ke-7. Aku ini suka perdamaian. Aku ini berbicara tentang kasih, mengampuni. Aku berbicara tentang rendah hati. Apalagi yang masih kurang. Aku ini sudah mengalah, semua sudah habis-habisan. Tidak ada lagi yang tertinggal pada diriku. Aku ini sudah bangkrut. Tidak ada lagi, apalagi yang mesti aku berikan. Mungkin sampai kita meneteskan air mata. Aku ini suka perdamaian. Tetapi kata pemazmur. Tetapi apabila aku berbicara, maka mereka menghendaki perang. Saudara, kita perlu tahu dan kita perlu memahami ada dua jenis damai di bumi ini. Damai versi Allah dan damai versi dunia.
Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang untuk menyatakan kepada dunia ini damai versi Allah. Namun dunia ini tidak bisa menerima. Damai versi dunia adalah damai penuh dengan penipuan, kecurangan, korupsi, nepotisme, kolusi. Itu adalah damai versi dunia. Dan itu tidak bisa diterima di hadapan Allah. Yesus adalah Raja Damai. Dan ketika dia datang, dia menyatakan tentang kedamaian versi Allah. Namun realitanya kita melihat orang-orang Yahudi berusaha tetap membunuh Yesus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 40a. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan teladan kepada kita bagaimana kita mewujudkan kedamaian itu dengan kasih. Kasih kepada semua orang tanpa terkecuali, kasih yang mengampuni, kasih yang rendah hati, kasih yang keras, dan juga kasih yang mengalah. Yesus telah meneladankan itu kepada kita. Namun saudara, hasilnya orang-orang Yahudi tetap menginginkan perang. Saudara, mungkin itu yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Pak Robi, aku juga ingin menciptakan damai dalam keluargaku, damai di tempat kerjaku, damai di Indonesia ini. Ya, aku sudah melakukan semua, berusaha seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi tetap saja hasilnya. Saudara, pemazmur pernah mengalami, bahkan guru kita pun pernah mengalami. Tapi sekali lagi, itu tidak akan menyurutkan perjuangan kita untuk meneladankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus telah memberikan teladan, dan itu yang harus kita lakukan. Sekali lagi ya, Paulus tadi sudah ingatkan, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu. Berusahalah berdamai dengan semua orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, kita berusaha untuk mewujudkan damai versi Allah. Ya. Bukan damai versi duniawi yang penuh dengan kejahatan, dosa, penipuan, kecurangan. Mereka ramah, saudara. Kata pemazmur, mereka itu ramah. Ramah dalam hal kejahatan. Mereka sepakat. Dan kita tidak bisa, saudara, kompromi dengan hal yang demikian. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita terus berjuang. Kita berusaha untuk terus berkontribusi. Ya. Membangun bangsa kita Indonesia ini dimulai dari rumah kita. Bunda Teresa pernah berkata, cinta itu dimulai dari rumah. Cinta itu dimulai dari yang kecil. Kalau masing-masing rumah ini bisa menerapkan kasih Tuhan Yesus, wow, saudara, dunia ini akan luar biasa terwujud. Bukan hanya Indonesia ya, tapi dunia ya, akan kedamaiannya itu luar biasa. Dimulai dari rumah kita masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus teladankan kepada kita. Dan bagaimana kita mewujudkan perdamaian di antara sesama kita. Yaitu kasih tadi. Kasih yang mengampuni, kasih yang rendah hati, kasih yang terkadang keras juga, kasih yang seringkali juga harus mengalah.
Dan poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Yesus ajarkan tentang membawa damai antar Allah dan manusia? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memperingatkan kepada murid-muridnya dan tentunya kita semua, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, menjadi tanggung jawab kita untuk kita memberitakan kabar keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena iman kepada Kristus membawa manusia yang awalnya berseteru dengan Allah, kita ini didamaikan dengan Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Jadi di dalam Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni, kita ditebus, yang tadinya kita terpisah dari Allah karena dosa, kita didamaikan. Efesus 2 ayat 14, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Roma 5 ayat yang ke-1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, tugas kita itu adalah senantiasa untuk membawa kabar baik tentang Yesus Kristus kepada semua orang. Kita mulai dari orang-orang di dekat kita, Bapak Ibu Saudara. Dari keluarga kita dulu. Kita ceritakan tentang Tuhan Yesus, kebaikannya, kasihnya, teladannya kepada mereka. Tanpa memaksa, tanpa membenarkan diri, tanpa merasa paling benar, saudara. Kita hanya menceritakan saja tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang mengasihi mereka, yang telah mati untuk menebus dosa mereka, yang bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, dan menjanjikan rumah bagi kita dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, kita ceritakan ini kepada orang-orang di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu berusaha untuk menceritakan tentang Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya. Tanpa memaksa, ya, dan tanpa merasa paling benar. Karena seringkali kalau kita kesannya memaksa, dan kita menunjukkan sikap paling benar, saudara, itu kesannya memang sulit untuk diterima, ya, karena memang kesannya jadi negatif begitu. Kita ceritakan saja, memang kita tidak memaksa, karena semuanya itu nanti adalah pekerjaan Roh Kudus untuk menjamah orang ini mau kenal Tuhan atau tidak. Hanya tugas kita ceritakan saja. Dulu waktu saya masih kuliah S1, ya, S1 saya ini psikologi. Saya seringkali pulang dari Surabaya ke Kediri naik bis. Dan tentunya kalau di bis sendirian itu seringkali kan di samping itu ada orang gitu ya. Saya seringkali ngobrol sana kemari, ya. Nanti kalau ada kesempatan, kalau nampaknya kesempatannya baik, saya ceritakan tentang iman saya, tentang kehidupan kerohanian saya, begitu. Bapak, Ibu, Saudara, saya ceritakan. Tapi pada lain kesempatan, jika saya lihat situasinya tidak memungkinkan, saya tidak cerita. Saya juga tidak memaksa, begitu. Saya tidak cerita, saya tidak memaksa.
Tapi kalau saya lihat situasinya di bus itu orangnya kok kelihatannya lebih open, terbuka begitu ya. Saya cerita saja dan saya juga tidak memaksa tentang siapa Tuhan Yesus. Ya, ya saya cerita ya satu kali saya punya pengalaman yang unik tentang penginjilan Bapak Ibu Saudara. Satu hari saya ini ada pelayanan begitu ya ke kota Banyuwangi dari Kediri. Kemudian saya sampai di kota Banyuwangi, saya turun dari bus, saya cari becak kan. Saya bilang sama Pak becaknya, Pak, saya mau ke alamat ini, gereja ini, gitu. Saya tunjukkan. Kan saya belum pernah ke Banyuwangi, itu baru pertama kali saya ke Banyuwangi. Ya. Pak becaknya bilang, oke Pak, silakan. Wah, saya naik ya. Kemudian kita ngobrol Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tukang becaknya ini kebetulan orangnya open juga gitu loh ya. Open gitu loh. Dia itu cerita tentang keluarganya, cerita begini, loh, tentang ini. Nah, dia mulai cerita Bapak Ibu Saudara, cerita-cerita. Dia mulai, Pak, sementara itu di becak ya. Kalau saya ini lagi susah hati. Saya ini pergi ke pantai. Nah, di pantai itu saya bisa sampai semalam-malaman sampai pagi. Rasanya hidup itu damai gitu. Dia bilang begitu sama saya. Nah, Saudara, kesempatan ini kemudian saya masuk. Saya bilang, Pak, ada tempat yang lebih damai loh dari pantai. Apa itu? Dia, surga. Ya pasti dong, kata tukang becak ini ya. Ya pasti dong gitu. Kemudian saya berkata, Bapak yakin tidak masuk surga? Ya mudah-mudahan lah, kita tidak tahu. Terus kemudian saya cerita, kalau saya yakin loh Pak. Duh, dia heran. Kenapa saya yakin? Karena Tuhan saya pernah menjadi manusia dan memberikan kepastian kepada saya. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku akan datang kembali, aku menyediakan tempat itu untuk kamu, dan aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, Yesus itu menjanjikan tempat bagi saya. Nah, mulai Bapak Ibu Saudara, saya cerita siapa Yesus, kepribadiannya bagaimana. Setelah itu saya mikir, Pak, Bapak Ibu Saudara, kok lama ya saya naik becak ya? Kok enggak sampai-sampai? Kemudian saya, Pak, ini kok enggak sampai-sampai, Pak? Saya bilang sama tukang becaknya. Ternyata Bapak Ibu Saudara tahu, tukang becaknya langsung bilang, waduh Mas, kebablasan. Saya kelewat itu bisa jauh. Ternyata tukang becaknya itu suka dengar saya cerita, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dia itu terkesima dengan yang saya sampaikan tentang sosok Tuhan Yesus. Dan itu saya juga tidak maksa Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itu saya juga tidak selalu ketemu orang begitu. Enggak, saya lihat situasi juga. Namun terakhir yang saya lakukan itu baru minggu ini juga. Kebetulan di tempat saya ini ada tukang sedang membangun. Memang saya sudah rencanakan, saya harus punya kesempatan untuk cerita. Ya, kita ngobrol kan sambil dia kerja. Kita ngobrol. Tapi saya juga enggak maksa. Yang penting saya ceritakan. Ada Yesus yang memberi jaminan, ada Yesus yang mati di kayu salib menebus dosa manusia. Saya berkata, kalau kita masuk surga gara-gara perbuatan baik, berarti Tuhan itu tidak adil, saya bilang. Kenapa? Tidak adil, saya bilang. Kalau berdasarkan berbuat baik, ya yang masuk surga orang-orang kaya. Karena orang kaya lah yang paling banyak nyumbangnya. Nah, kita ini siapa?
Dibanding orang kaya ya kalah nyumbangnya. Nah, saya ajak ngomong-ngomong ringan gini lah Bapak Ibu Saudara. Ya itu baru beberapa hari. Saya selalu pakai kesempatan ya Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita membawa perdamaian antara Allah dan manusia di dalam Yesus Kristus. Matius 5 ayat yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang melakukan kasih, yang membawa damai antar sesamanya. Berbahagialah orang yang belajar untuk mengampuni, walaupun terkoyak hatinya. Berbahagialah orang yang belajar untuk mengosongkan dirinya dengan rendah hati. Berbahagialah orang yang tidak hanya keras tetapi juga mengalah. Berbahagialah orang yang senantiasa berusaha untuk memberitakan Injil Kristus, untuk membawa damai antara Allah dan manusia. Dan Tuhan Yesus berkata, mereka disebut anak-anak Allah. Dan anak Allah adalah anak yang berbahagia. Saudara, mungkin kau telah menjalani iman Kristenmu telah lama, tapi engkau tidak bahagia. Mungkin ada satu poin yang telah terlewatkan, yaitu poin hari ini. Dan jika kita hidup dalam poin-poin bahagia yang Tuhan inginkan, Tuhan Yesus katakan, engkau termasuk bahagia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tuhan berkati jemaat-Mu dan biarkan iman jemaat-Mu ini bertumbuh di dalam Kau. Di tengah-tengah dunia seperti ini, tolonglah kami ya Tuhan untuk membawa damai bagi sesama kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk menceritakan berita Injil-Mu kepada semua orang yang ada di sekitar kami, tanpa memaksa, tanpa merasa paling benar. Kami mau memberitakan ini kepada orang lain. Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini. Dan biarkan dengan melakukan ini, kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan berkati jemaat-Mu, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada yang memimpin. Terima kasih kepada Pendeta Robbie James, biarlah firman ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan kita dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita bersama-sama untuk memberikan persembahan kita. Kiranya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita sambut dengan pujian doa kami. Untuk setiap rencana yang mulia, dalam satu tujuan kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Engkau begitu baik, yang sudah menyertai, memberkati, memimpin hidup kami di dalam setiap kondisi apapun juga. Pada ibadah hari ini ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami sudah membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersahati, mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, yang saat ini Engkau tahu ya Tuhan, bangsa Indonesia kami, khususnya di kota Jakarta ini, kami masih dilanda pandemi COVID. Tuhan berbelas kasihan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah, Presiden Jokowi bersama dengan para pembantunya, para pejabat. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat di dalam mengatasi pandemi ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk pos pelayanan Pangkal Pinang. Kiranya Tuhan juga memberikan pertumbuhan, perkembangan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Robi dan para pengurus, supaya pos Pangkal Pinang ini satu saat menjadi dewasa ya Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk ibadah-ibadah seluruh gereja-gereja yang berlangsung, dan juga khususnya di Gereja Kristen Alam Kudus dan juga Gereja Alam Kudus Kosambi Baru melalui channel YouTube dan live streaming. Kiranya Tuhan berkati. Kami mengucap syukur padamu, dan juga untuk hari ini Komisi Sekolah Minggu berulang tahun yang ke-34. Tuhan berikan pertumbuhan di dalam perkembangan melalui guru-guru sekolah minggu dan juga anak-anak sekolah minggu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan rohani dan jasmani seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, baik yang ada di Kosambi Baru maupun yang ada di Pangkal Pinang. Kami menyerahkan juga untuk ibadah minggu depan. Kiranya Tuhan berkati, pakailah hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Manaransa, dan juga untuk menyiapkan hati kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk doa kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan masuk di dalam doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Robi James. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa. Keselamatan, perlindungan, kesehatan, pemulihan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita, bahagia dari Allah Roh Kudus menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin.
Mohon saudara waktunya untuk tidak beranjak dulu, untuk kita mendengarkan warta gereja. Selamat bergabung bagi saudara yang baru pertama kali hadir di dalam mengikuti ibadah live Zoom hari ini di Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, dan juga kami menyambut penuh dengan sukacita, dan juga untuk jemaat dari pos pelayanan Pangkal Pinang, Bangka, ya, yang hari ini bersama-sama dengan kita beribadah. Dan minggu depan dan seterusnya, kita juga terus dapat mengikuti ibadah bersama dengan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robi James, yaitu gembala dari pos pelayanan Pangkal Pinang, yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Juga terima kasih untuk pelayanan tim ibadah dan tim multimedia, dan juga para tim yang sudah terlibat di dalam ibadah Zoom hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk kebaktian umum live streaming minggu depan, pada minggu pertama tanggal 5 September, ya, jadi minggu depan, kebaktian umum dapat diikuti secara live streaming, itu dimulai pada pukul 8 pagi. Dan kiranya jemaat tetap setia beribadah bersama keluarga di rumah. Firman Tuhan dan perjamuan kudus akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Manaransa. Diinformasikan saudara bahwa untuk ibadah kita akan kembali lagi di dalam ibadah live streaming minggu depan. Namun diingatkan, diinformasikan bahwa yang akan hadir di gereja sementara ini, ya, sambil menunggu pemerintah, kebijaksanaan pemerintah, ya, pemerintah, sementara ini hanya dibatasi para pelayan mimbar dan tim multimedia yang bertugas, ya. Jadi nanti kita akan lihat tahap demi tahap, ya, perkembangan. Jadi untuk minggu depan dibatasi hanya pelayan mimbar dan tim multimedia saja yang datang ke gereja. Perjamuan kudus setiap minggu pertama. Nah, untuk ini diingatkan saudara bagi jemaat yang telah dibaptis maupun saudara yang sudah menerima CD dapat mempersiapkan hati mengikuti sakramen perjamuan kudus. Pelaksanaan sakramen perjamuan kudus ini hanya dilayani secara live streaming pada pukul 8 pagi. Ya, jadi diingatkan perjamuan kudus hanya dilayani pada pukul 8 pagi secara live streaming. Jadi bagi jemaat yang memerlukan hosti dan anggur, silakan dapat memesannya melalui nomor WA Center GKK Kosambi Baru. Kelas katekisasi. Bagi saudara yang sudah dibaptis, yang belum dibaptis, ya, yang rindu untuk dibaptis, maksud saya, di akhir tahun dapat mengikuti kelas katekisasi terlebih dahulu. Ya, jadi saudara dapat menghubungi para hamba Tuhan untuk mendaftarkan diri. Dan kelas pembelajaran katekisasi ini dimulai pada minggu ketiga bulan September, tanggal 19. Jadi saudara yang mau dibaptis, yang rindu dibaptis, silakan mendaftarkan diri. Seperti yang sudah diwartakan pada minggu sebelumnya untuk informasi pelayanan bagi jemaat. Di dalam kondisi pandemi sekarang, gereja memberikan wadah atau kesempatan untuk jemaat berbagi perhatian dan peduli kasih, khususnya buat saudara jemaat GKK Kosambi Baru yang terpapar COVID. Jadi bagi Bapak Ibu jemaat yang terbeban, silakan memberikan dukungan berupa persembahan dengan cara ditransfer, ya, ke rekening gereja, ya, untuk dikelola dan disalurkan kepada jemaat yang membutuhkan. Nah, untuk mempermudah bendahara mengetahui peruntukan persembahan peduli kasih, ketika Bapak Ibu transfer, ya, dapat menambahkan angka 5 di bagian akhir nominal, ya. Contohnya kalau saudara memberikan Rp200.000, maka tolong di akhir angka ditambahkan angka 5 supaya memudahkan bendahara, ya, untuk mengaturnya. Dan terima kasih untuk
persembahan yang sudah saudara berikan, dan bagi jemaat yang butuh bantuan untuk mengetahui sesama anggota jemaat yang terpapar COVID, saudara bisa menginformasikan kepada Bapak Pendeta Samuel atau kepada Ibu Sriwati Halim, ya, Pendeta Samuel dengan nomor HP 081913843294 atau kepada Ibu Sriwati Halim dengan nomor HP 0818968951, ya, atau saudara juga dapat menghubungi ke sekretariat gereja. Baik saudara, sebelum kita foto bersama, mari kita simak informasi dari SKKK Kosambi Baru dan SKKK Pangkal Pinang. Ya, terima kasih Pendeta Franz Lai yang memberikan waktu kepada kami. Pertama-tama, saya harus mengatakan kepada kita sebagai Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru, bersyukur kepada Tuhan karena Gereja Kristen Kalam Kudus Kosambi Baru punya sekolah Kristen Kalam Kudus sebagai ladang yang sangat efektif kita melayani. Pada kali ini informasi dan promosi PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022 dan 2021, SKK Jakarta dan Pangkal Pinang. Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk diketahui dan tentu saja untuk didoakan. Nah kita kalau sudah mengetahui, kami minta juga diinformasikan ya. Oh saya nggak punya anak lagi mungkin, tapi pasti ada mungkin tetangga atau teman baik yang di Jakarta dan juga Bapak Ibu Saudara yang di Pangkal Pinang, sehingga informasi yang dari kami boleh menjadi objektif. Informasi kali ini ada 2 video, masing-masing 1 menit lebih. Oleh karena itu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesediaannya untuk mengikuti. Inilah dia, Sekolah Kalam Kudus Jakarta. Mengapa kita harus bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu, kejar ilmu bangun budi dan lutut untuk pembangunan Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu, turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Hati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu, kejar ilmu bangun budi dan lutut pembangunan Laskar Kristus, ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Berikutnya khusus Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang. Sekolah Kristen Kalam Kudus Pangkal Pinang akan membuka penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023 untuk jenjang KB, TK, SD, dan SMP. Jangan lewatkan promo open house tanggal 1 sampai 3 September 2021. Jadwal promo pendaftaran gelombang 1 tanggal 4 sampai 30 September 2021. Gelombang kedua tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2021. Gelombang ketiga tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2022.
Dan gelombang keempat dimulai tanggal 1 April sampai 30 Juni 2022. Jangan lewatkan kesempatan ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi kontak person kami. Sampai bertemu di Sekolah Kristen Kalam Kudus, Pangkal Pinang. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini sekilas informasi dari kami Sekolah Kristen Kalam Kudus Jakarta. Sekali lagi mohon bantuannya, mendoakan terutama dan juga menginformasikan. Dan kalau kita sedang punya anak sedang mencari sekolah, kami harap segera daftarkan pada gelombang pertama. Nanti sangat ringan dan sangat menolong kita di dalam terutama dalam hal keuangannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Kaston. Saudara, sebelum kita berfoto, saya mengingatkan sekali lagi untuk kita menjaga pola hidup bersih, ya. Pakai masker, kalau bisa double, saudara, ya. Khususnya di Jakarta, ya. Ini yang di Jakarta, walaupun sudah mulai menurun, tapi tetap kita harus ketat, ya, menjaga pola hidup bersih kita, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, ya, menjaga mobilitas, mengurangi mobilitas. Dan juga kalau tidak penting-penting jangan keluar rumah. Baik, saya silakan untuk Evelyn untuk memandu foto kita. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya akan bantu pandu ya, mulai dari layar pertama. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, di layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, dan di layar yang terakhir, bentar, dibuka kameranya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, selamat hari Minggu semua. Selamat hari Minggu. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Mas Robi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih. See you. Ya Pak Kaston, Oh iya Pak Triawan. Pak Pendeta Robi semuanya. Thank you Pak Osi. Pak Pendi. Sekeluarga nih Pak Osi. Ya, tetap semangat ya. Ya, Bapak. Makasih, Boksu. Terima kasih. Pak Uji. Iya, Pak. Tetap semangat, Pak. Iya, tetap semangat, Pak. Kalau sudah, kita kan ke Pangkal Pinang ya, Pak Mul. Mana Pak Mul? Ya. Kalau sudah aman ya. Iya, Pak Kaston. Ya. Aduh, itu video yang Pak Kaston waktu pelayan di sana, tanah saya masih ada di mana ya? Pak Kaston masukin ke